Hai. 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 Perkenalkan, nama saya Davana Wisandiana dengan NIM 11000011407899. Kenalin, nama gue Muhammad Ari Rashid Imanuddin dengan NIM 1100001211407787. Perkenalkan, saya Rizky Nurul Basri dengan NIM 110001211407888. Kenalin, nama aku Pipi Tudita Darmawan dengan nomor induk mahasiswa 1100001211404786. Kita dari kelompok e-court mau ngejelasin nih, apa sih e-court itu? Sebelumnya teman-teman ada yang mau ngejelasin nggak? Apa sih e-court itu? Oke deh, kalau gak ada yang mau jelasin, gue aja. Jadi, e-court itu merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal perkara secara online, seperti pembayaran secara online, pengiriman dokumen persidangan, seperti replik, duplik, kesimpulan pengadilan, dan juga hasil jawaban, serta pemanggilan secara elektronik atau online. Kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan sebuah tuntutan menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak perlu dilakukan lagi. Stop, sampai di situ aja Dav, biar gue ngelanjutin. Oke, boleh, lanjut yo. Dari yang kita ketahui, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan lebih efisien. Hal ini menjadi latar belakang dibentuknya e-court. Selain dari itu, terbentuknya e-court juga bertujuan untuk memenuhi akses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan juga biaya ringan. E-court juga dibentuk untuk memudahkan pendaftar perkara kepada setiap pemohon atau penggugat. Nah, e-court juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, e-court dapat digunakan untuk menghemat waktu serta biaya dalam proses pendaftaran perkara. Yang kedua, e-court dapat memudahkan pemohon atau penggugat dalam melakukan pembayaran yang dapat dilakukan secara virtual, yang dapat dibayarkan melalui bank dan saluran elektronik atau multi-channel yang tersedia. Yang ketiga, dokumen dapat terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Selanjutnya bakal dilanjutin sama temen gue Rino nih, soalnya gue mau lanjut tidur. Ya, malah tidur. Ya udah dah. Gua lanjutin tidur yang nyenyak Aryo. Jadi dasar hukum dari e-court yaitu 1. Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. 2. Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. 3. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 122-KMA-SK-7-2018 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan. 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1294/DJA/HK/SK/05/2018 tentang pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oke, gue lanjutin ya Nu. Jadi e-court ini terdapat tuntutan layanan yang lengkap dan sudah dikemas rapi dalam webnya. Layanan yang pertama itu namanya e-filing. E-filing ini dapat dilakukan setelah terdaftar pengguna. Terdapat sebagai pengguna memiliki akun pada aplikasi e-court dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara yang aktif melakukan pelayanan di e-court. Nah, semua berkasnya itu dapat dikirim secara elektronik melalui aplikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MARI. E-filing ini juga dapat dilakukan untuk mengunggah atau mengunduh dokumen dalam rangka replik, duplik,
Dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara, perdata, agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Nah, layanan e-court yang kedua itu ada ISKAM atau tafsiran panjar biaya. Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan tafsiran panjar biaya atau ISKAM dan nomor pembayaran atau virtual account yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik atau multi-channel yang tersedia. Nah, layanan e-court yang ketiga itu ada e-payment atau pembayaran panjar biaya perkara online. Nah, aplikasi e-payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi ISKAM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara online. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada namanya e-summons atau pemanggilan pihak secara online. Sesuai dengan pasal 11 dan 12 Peraturan MARI nomor 3 tahun 2018 disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Rinu, tolong lanjutin dong, gue capek ngomong mulu. Iya boleh, tapi nanti gantian lagi ya. Oke. Selanjutnya untuk syarat penggunaan e-court yaitu yang pertama, penggunaan terdaftar. Penggunaan terdaftar merupakan advokat yang memenuhi syarat sebagai penggunaan sistem informasi pengadilan. Sebelum melakukan pendaftaran, syarat wajib yang harus dilakukan adalah memiliki akun pada aplikasi e-court. Bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pendaftaran melalui e-court dapat mengakses website e-court Mahkamah Agung melalui e-court.mahkamahAgung.go.id dan menekan tombol register penggunaan terdaftar. Adapun persyaratan untuk yang dapat menjadi penggunaan terdaftar bagi advokat yaitu A. KTP, B. Kartu keanggotaan advokat, C. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. 2. Pengguna lain. Pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan meliputi perorangan, pemerintahan, badan hukum, dan insidentil. Bagi pengguna lain untuk mendapatkan akun harus mendaftarkan langsung pada pengadilan setempat. Setelah pengguna lain terdaftar di pengadilan dan mendapatkan akun, maka user sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Pengguna lain termasuk pengguna e-court temporary, di mana akun hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk 1 kali dan 14 hari setelah tanggal putusan. User tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menekan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh pengadilan. Selesai. Cepet banget, padahal aku masih capek. Tapi ya udahlah, sekarang aku mau lanjut ngejelasin tentang tahap pendaftaran gugatan online. Misalkan kalian udah daftar e-court, udah login ke e-court, kalian langsung aja pilih tujuan pengadilan pendaftaran perkara. Habis itu kalian bakal dapat nomor registrasinya. Terus kalian bakal diminta untuk unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai dengan format gambar, PDF, dan mengisi judul file. Habis itu udah deh, langsung aja unggah berkas perkara antara lain surat gugatan, surat persetujuan prinsipal yang berformat PDF dengan file berukuran maksimal 2 MB. Nah, kalau misalkan data para pihaknya udah terekam, kalian bisa langsung lanjut melakukan ke proses pembayaran panjar perkara. Gimana? Gampang kan gitu doang? Nah, habis itu kita lanjut ke Dava. Nah, jadi kesimpulannya nih, berperkara menggunakan e-court ini pasti lebih memudahkan kinerja, dikarenakan e-court dapat langsung diakses menggunakan internet sehingga kita tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Selain itu juga e-court dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan, edukasi, dan sosialisasi dalam rangka migrasi dan sistem manual ke elektronik. Para penggugat sendiri diharapkan lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari manual elektronik. Cukup sekian penjelasan e-court dari kami, tetapi sebelumnya saya ingin memberikan pantun penutup kepada penonton sekalian. Pergi ke pasar membeli bakmi, tidak lupa membeli ikan. Cakep. Selesailah penjelasan e-court dari kami. Semoga bermanfaat untuk penonton sekalian. Terima kasih.